Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Ya, yang akan kita pelajari ada titik pusat, kemudian 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tali busur, 6 juring, 7 tembereng, 8 apotema. Nah, sekarang kita perhatikan lingkaran yang ada di sebelah kiri. Nah, lingkaran ini ya yang disebut dengan titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini disebut dengan titik pusat. Maka titik pusatnya adalah O. Ya, kemudian yang disebut dengan diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini dua titik pada lingkaran kita hubungkan. Ya, ini adalah disebut dengan diameter. Maka diameter lingkaran ini adalah AC, ya, diameternya AC. Kemudian yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan, ya, titik pusat, ini titik pusat ini dengan titik pada lingkaran. Jadi titik pusat ini dihubungkan dengan titik pada lingkaran. Berarti bisa ke sini, bisa OA, OB atau OC. Jadi jari-jarinya adalah OA, OB dan OC. Yang keempat adalah busur, ya. Busur adalah busur, ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik, ya. Jadi lengkungnya, ya, lengkung pada lingkaran dan menghubungkan dua titik ini disebut dengan busur, yaitu busur BC. Saya berikan tanda lengkung, berarti lengkungnya saja. Kemudian yang kelima adalah tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur ini, ya, tali busur yaitu garis yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi tadi ini busurnya dihubungkan oleh garis, ini disebut dengan tali busur. Maka tali busurnya adalah, saya gambarkan garis lurus ini, yaitu BC. Bedakan, ya, kalau tadi lengkung ini adalah busur BC, kalau garis lurus ini adalah tali busur BC. Kemudian yang keenam adalah juring. Apa itu juring? Ya, juring ini adalah juring, ya. Ya, OB ini juring, yaitu daerah di dalam lingkaran ini, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari. Ya, lingkaran ini, ya, jari-jarinya OA, OB. Berarti ini disebut dengan juring. Maka juringnya adalah AOB. Nih, ya. AOB. Yang ketujuh adalah tembereng. Ya, apa itu tembereng? Yang mana yang disebut dengan tembereng? Perhatikan, tembereng adalah yang ini, ya. Ibu kasih ini tembereng. Nah, tembereng. Ya, apa itu tembereng? Tembereng adalah garis, ya, daerah ini, ya, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi tali busur dan yang dibatasi busur dan tali busur. Jadi daerahnya ini, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Maka temberengnya berarti yang membentuk ini, ya, berarti tengah-tengahnya ini, luasnya ini, ya, berarti tembereng DC. Yang kedelapan adalah apotema. Mana apotema? Ya, apotema itu adalah ini, ya, OK ini apotema, yaitu apa apotema? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis tegak lurus pada tali busur. Nih, titik pusat dihubungkan dengan garis yang tegak lurus pada tali busur. Ini disebut dengan apotema. Ya, berarti apotema adalah OK. Nah, kita sudah pelajari, ingat kembali, ya. Nah, jadi ini tadi AC apa? Yaitu AC garis ini tengah-tengah, garis yang membagi lingkaran tengah-tengah namanya diameter. Kemudian besar diameter, perhatikan, diameter kita simbolkan dengan D. Nah, D itu besarnya 2 kali jari-jari. Nah, misalnya ini jari-jarinya OA atau AO, berarti 2 kalinya, ya. Sedangkan jari-jari atau R, ini ibu simbolkan R. Ya, kalau jari-jari ini R. Nah, besarnya R yaitu setengah kali diameter. Berarti R ini hanya setengahnya. Perhatikan, R ini hanya setengahnya. Nah, kalau misalnya R-nya, R kan setengah diameter, ya. Kalau R-nya misalnya 2, nah kita cari diameter. Diameternya berarti berapa? 2 kalinya. Berarti 2 kali 2, yaitu 4. Kalau
Kalau diameternya diketahui 6 misalnya, berarti R-nya berapa? Setengahnya dari 6 berapa? Yaitu adalah 3. Contoh, R sama dengan 3, maka D-nya sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Ini 6. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 4, maka R-nya setengah kali 4, yaitu 2. Ya, jadi kita itu adalah bagian-bagian lingkaran. Kemudian kita belajar sampai dengan jari-jari dan diameter. Selesai. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan belajar tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, kita akan mulai dengan keliling lingkaran. Apa itu rumus keliling lingkaran? Yaitu Pi kali D. Pi kali D ini dibaca adalah Pi, ya. Pi kali D. Nah, besarnya Pi, perhatikan, ini Pi ya. Pi kita perhatikan di sini, besarnya Pi itu bisa 22/7 atau Pi itu nilainya 3,14. Perhatikan, Pi ini besarnya 22/7 atau 3,14. Nah, kita akan gunakan Pi yang 22/7 jika R-nya 7, 14, 21 dan seterusnya. Artinya kita gunakan Pi 22/7 jika R-nya kelipatan 7. Kemudian kita akan gunakan Pi 3,14 jika R-nya bukan kelipatan 7 ya. R-nya tidak sama dengan 7, tidak sama 14 dan seterusnya. Artinya R-nya bukan kelipatan 7. Nah, kita akan mulai dulu contoh misalnya. Ada sebuah lingkaran, perhatikan lingkaran ya. Di sini AO itu 7 cm. AO ini berarti apa? Ini adalah jari, maka R-nya adalah 7. Perhatikan ya. Ini R-nya adalah berapa tuh? 7. Nah, kemudian kalau R-nya 7 berarti D-nya berapa? Kita sudah belajar kalau R-nya 7 berarti D-nya 2 kalinya kan ya. Berarti diameternya ini berapa? Yaitu 2 kali 7 berarti 14. Oh, diameternya 14. Kemudian kita kalau R-nya 7 kita gunakan Pi 22/7. Maka kita masukkan rumus keliling. Keliling itu berarti yang muter sini. Muter ya. Berarti ini Pi kali D. Nah, masukkan Pi-nya yaitu berapa? 22/7 kali diameternya berapa? 14. Nah, kalau begini ini bisa kita coret ya. 7 dibagi 7 1. 14 dibagi 7 berapa? 2. Nah, berarti 22 kali 2 berarti hasilnya 44 cm ya. Hasilnya adalah 44 cm. Sedangkan kalau untuk menghitung luas lingkaran, luas berarti daerah di dalam ini ya, luas. Apa rumus luas lingkaran? Luas adalah Pi kali R kali R. Sama Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Maka kalau R-nya ini tadi berapa? R-nya 7 ya. R sama dengan 7. Maka rumusnya kita masukkan. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. Nah, kita coret sama-sama. 7 bagi 7 1. Ini juga sama 1 ya. Berarti tinggal 22 kali 7 berapa? 22 kali 7 yaitu berapa, coba kita hitung. 22 kali 7 14. Nah, hasilnya 154 cm persegi. Ingat, kalau keliling hanya 44 cm ya, artinya ini nggak pakai persegi. Sedangkan kalau luas menggunakan persegi ya. Jadi luas sama dengan berarti 22 kali 7 yaitu 154 cm persegi. Stop. Akan kita lanjutkan bagaimana menghitung keliling dan luas lingkaran jika R-nya bukan kelipatan 7. Sebagai contoh di sini sebuah lingkaran ya. Di sini AO ya kan, ini jari-jari, diketahui R-nya berapa? 10 cm. Maka diameternya 2 kali 10 cm yaitu 20 cm. Nah, karena di sini R-nya 10, artinya dia bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan Pi 3,14. Ya, jangan kalian gunakan 22/7 Pi-nya karena bukan kelipatan 7 R-nya.
Ya, artinya karena R-nya tidak bisa dibagi 7, jangan gunakan pi 22/7. Maka kita gunakan pi 3,14. Maka kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan pi kali D. Berarti kita masukkan pi-nya berapa? 3,14. D-nya berapa? 20. Maka 3,14 kali 20. Kalau mengalihkan ada koma seperti ini, kalian jangan bingung ya. Anggap begini, komanya hilangkan. Anggap 314 kali 2. Nolnya kita simpan ya. Berarti 8, 2, 6. Berarti berapa? 6, 2, 8. Sekarang nolnya kita masukkan ke sini. Berarti 6.280 cm. Tetapi ingat, tadi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, maka kita ambil 1, 2. Nah, berarti hasilnya 62,80 cm. Nah, 0 di sini boleh kita hilangkan menjadi 62,8 cm. Ya, sekarang kita masuk ke luas. Kita gunakan luas ya. R-nya berapa? R-nya sama dengan 10. Nah, karena R-nya 10, kita akan gunakan pi berapa? Yaitu 3,14. Nah, maka masukkan rumusnya. L sama dengan 3,14 kali 10 kali 10. Berarti 3,14 kali 100. Perhatikan perkalian dengan koma. Anggap komanya nggak ada. Anggap 314. Nah, kalau kalikan dengan 100, tambahkan saja nolnya 2. 1, 2. Tetapi ingat, tadi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kita ambil 1, 2. Berarti hasilnya 314 cm persegi. Ingat, kalau luas menggunakan cm persegi atau meter persegi mungkin hanya tanda persegi ya. Sedangkan kalau keliling tidak ada tanda persegi. Oke, selesai.